Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Taruna Muda Bayu Ferdianto, course PLLU 26, absen nomor 4, membahas tentang UAS Radio Aids to Navigation. Soal yang pertama, jelaskan pengertian propagasi gelombang radio, jenis, metode, cara propagasi serta karakteristik gelombang radio. Propagasi gelombang radio adalah sifat dari gelombang radio saat merambat dari satu titik ke titik yang lainnya. Gelombang dapat merambat melalui berbagai medium, padat, cair, dan udara. Propagasi gelombang radio dibedakan menjadi pertama ground wave, gelombang yang mengikuti permukaan bumi, menyebarkan frekuensi rendah, digunakan untuk transmisi radio jarak pendek. Skywave, gelombang yang dibiaskan oleh ionosfer dan dikembalikan ke bumi, frekuensi menengah, digunakan transmisi jarak jauh. Dan spacewave, gelombang line of sight, penerimaan bergantung pada ketinggian. Yang kedua, uraikan dengan jelas dan disertai gambar sketsa perbedaan yang mendasar antara peralatan NDB dan VOR dalam hal pemberian informasi arah magnetic bearing. Magnetic bearing adalah sudut yang tercipta antara garis lurus pesawat terhadap navigation ground station, VOR atau NDB, dengan garis lurus pesawat dan kutub utara, seperti yang terlihat pada gambar. Contoh, VOR receiver menerima magnetic bearing 244 derajat dari ground station dengan arah pesawat atau heading pesawat 20 derajat terhadap utara. Bearingnya adalah 244 dikurang 180 sama dengan 64 derajat. Dan kedua, ADF receiver menerima relative bearing 34 derajat dengan arah pesawat atau heading 30 derajat terhadap utara. Bearingnya adalah 30 ditambah 34 sama dengan 64 derajat. Yang ketiga, jelaskan urut-urutan operasional penggunaan peralatan DMA agar pilot dapat mengetahui informasi jarak di kokpit. Ground Station DMA yang terpasang di transponder dan terpasang di pesawat disebut integrator. Yang pertama, pilot memilih frekuensi ILS atau VOR. Frekuensi ILS atau VOR akan otomatis memilih channel DMA frekuensi. Yang kedua, receiver transmitter dari airborne DMA mengirimkan pulse pair. Yang ketiga, fasilitas di ground menerima pulse pair dan delay 50 microseconds dan kemudian mengirimkan balasan ke airborne DMA. Yang keempat, airborne receiver transmitter menerima balasan pulse pair dan memverifikasi pulse pair itu sah. Dan terakhir, jarak kemudian dikirimkan ke indikator pilot untuk digunakan. Yang keempat, jelaskan keuntungan dan kerugian penggunaan NDB sebagai alat bantu navigasi. Keuntungan NDB. Keuntungan sinyal NDB mengikuti kelengkungan bumi, sehingga mereka dapat diterima pada jarak yang jauh lebih besar pada ketinggian rendah. Yang kedua, sistem NDB hanya membutuhkan kos rendah atau biaya rendah untuk pemeliharaannya. Yang ketiga, NDB masih penting untuk banyak bandara kecil. Dan kekurangan NDB, kerugian NDB yang hanya bisa ditangkap menggunakan alat ADF atau Automatic Direction Finder di pesawat. NDB memiliki power amplifier yang besar yang rata-rata sering rusak karena panas dan sinyal terbatas karena beberapa faktor. Yang kelima, jelaskan bagian-bagian komponen peralatan ILS beserta fungsinya dan gambarkan letak posisi instalasi peralatan tersebut pada area bandara atau airfield. ILS biasanya terdapat di sekitar runway yang dapat mengendalikan pesawat. ILS komponen. Yang pertama ada ground localizer untuk memberikan horizontal navigation. Kedua ada glide path untuk memberikan vertical navigation. Yang ketiga ada marker beacon untuk pilot memeriksa ketinggian. Keenam, sebutkan dan jelaskan range spectrum band frekuensi radio secara umum serta sebutkan range frekuensi kerja masing-masing dari peralatan NDB, VOR, DMA, ILS locator, GP, MB, dan
Range frekuensi NDB yaitu 190 hingga 1750 Hz. VOR 108 hingga 117,90 MHz. DME 962 hingga 1213 MHz. Localizer 108 hingga 111,975 MHz. Flatbed 329,15 hingga 335 MHz. Dan marker beacon 75 MHz. Jelaskan konsep PBN dan implementasinya di Indonesia saat ini. Implementasi di Indonesia saat ini sudah cukup baik dengan membuat jalur penerbangan dan saat ini sedang dilakukan uji coba terhadap konsep UPR atau User Preference Route yang dikembangkan di jalur udara Indonesia dengan menggunakan RNP 12,6. 8. Jelaskan jenis standar RNP menurut ketetapan ICAO. Required Navigation Performance atau RNP, kualitas dan derajat akurasi yang harus dipenuhi oleh suatu pesawat terbang untuk dapat beroperasi pada suatu wilayah yang telah ditentukan. Type RNP 1 digunakan pada wilayah kontinental dengan tingkat kepadatan lalu lintas udara yang sangat tinggi dan memerlukan informasi trafik yang akurat. RNP 4 dapat diterapkan pada ATS route dan airspace yang mempunyai fasilitas navigasi berdasarkan VOR atau DME dan biasanya pada kawasan kontinen. RNP 10 membantu mengurangi lateral dan longitudinal separation minimum dan digunakan guna memperoleh efisiensi operasional pada oceanic dan remote area, di mana kemampuan navigasi terbatas dan sesuai untuk struktur Asia Pasifik. RNP 12,6 diterapkan pada remote area dan fasilitas navigasi yang terbatas. RNP 20 digunakan dalam ruang udara yang dilewati pesawat dengan tingkat performa navigasi yang rendah. 9. Jelaskan jenis-jenis dan periodisasi kalibrasi penerbangan. Masa berlaku atau periodisasi kalibrasi penerbangan adalah sebagai berikut. Pertama, ALS selama 6 bulan, DVOR 12 bulan, DME 24 bulan, CVOR 12 bulan, NDB 12 bulan, RADA 36 bulan, dan VHF apabila diperlukan. Dan 10. Jelaskan perbedaan prinsip kerja secondary surveillance, radar, dan MLRT. MLRT pesawat memancarkan sinyal, dan stasiun memproyeksikan pesawat berdasarkan letak stasiun. Dan secondary surveillance radar mengirimkan sinyal, dan transponder menerima dan membalas dengan interrogator pesawat. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.